Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Tuhan sudah menuntun kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 12 ayat 1-2. Tertulis demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara dikasihi Tuhan, invasi militer Rusia ke Ukraina menimbulkan sikap dan tindakan rasisme terhadap orang Rusia di berbagai negara. Padahal kebanyakan orang Rusia tidak setuju dengan perang yang diperintahkan oleh presiden mereka. Kita perlu mendoakan agar Presiden Putin menyadari kesalahannya dan menghentikan serangan militernya. Dan kita doakan juga agar situasi kembali aman dan damai di Ukraina, serta situasi menjadi pulih kembali. Sehubungan dengan Rusia, ada seorang penulis terkenal dari Rusia bernama Count Leo Tolstoy yang memberikan kesaksian tentang bagaimana ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan suatu ketika dalam hatinya tiba-tiba muncul iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat itu terjadi, seluruh kehidupannya mengalami perubahan. Ia berkata, saya tidak lagi menginginkan apa yang dulu saya inginkan. Dan bersamaan dengan itu, saya menjadi menginginkan apa yang dulu saya tidak inginkan. Kejahatan dan dosa yang dulu kelihatannya baik oleh saya nampak nyata sebagai sesuatu yang tidak baik dan jahat, dan kebenaran yang dulunya saya anggap sebagai sesuatu yang salah menjadi nampak nyata sebagai sesuatu yang baik dan benar setelah saya menerima Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja dan melawat semua orang dari segala bangsa karena Ia mengasihi setiap jiwa, dan Tuhan mau agar setiap orang diselamatkan. Dalam pasal 12 dari kitab Nabi Yesaya ini terdapat janji keselamatan dan sukacita karena pertolongan dan pengampunan serta kasih Tuhan. Secara sekilas kita melihat apa yang terkandung di dalam pasal ini sebagai sesuatu yang bersifat lahiriah. Tapi apa yang ada di sini lebih daripada itu, saudara. Janji dalam pasal ini berhubungan dengan kedatangan Mesias. Memang ayat ini bisa diterapkan pada pemulihan umat Israel yang kembali lagi ke tanah perjanjian setelah mengalami pembuangan. Namun jauh lebih dalam, ayat ini berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus. Semua ini dikerjakan karena kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah sendiri datang untuk melepaskan, membebaskan dan memberikan keselamatan. Ada dua hal yang kita dapat pahami dari ayat-ayat ini. Pertama adalah adanya pujian syukur karena kasih dan pengampunan Tuhan atas umat-Nya. Tuhan tidak lagi memurkai, tapi Tuhan melimpahkan kasih-Nya. Dan yang kedua, adanya sikap iman dan percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan. Dua hal ini juga, saudara, yang menjadi pesan buat kita semua, agar kita senantiasa bersyukur, memuji Tuhan karena kasih dan pengampunan Allah di dalam Kristus yang telah berkorban bagi kita di atas salib. Dan yang kedua, agar kita senantiasa percaya
dengan hati yang sungguh kepada Tuhan Yesus akan keselamatan dan perlindungan yang Ia berikan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah selalu karena kasih Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan penghukuman yang kekal. Ia telah membayar kita dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu saudara, marilah kita hidup dalam iman dan senantiasa memuliakan Allah dalam seluruh hidup kita. Kasih Tuhan begitu besar, kasih-Nya melampaui dan menutupi segala dosa kita. Kasih-Nya merangkul dan memeluk kita. Kasih-Nya memulihkan saudara dan saya. Kasih-Nya sungguh besar dan luar biasa. Karena kasih-Nya, kita yang tidak layak menjadi diselamatkan. Karena itu mari selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Dia baik dan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Sebagaimana Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam ayat-ayat yang baru kami baca. Engkau tidak memurkai umat-Mu, tapi Engkau melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur saat ini, mengingat akan kebaikan Tuhan, dan menyadari betapa sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Darah-Mu tercurah di atas salib sebagai ganti kami dan sebagai penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Terima kasih karena Engkau tidak memurkai kami, tapi Engkau mengasihi dan sungguh-sungguh mengampuni setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai akan kasih-Mu, mengucap syukur, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami mau selalu percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan, beriman kepadamu Tuhan, yang adalah kekuatan dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, kami hidup bagi-Mu, bukan hidup bagi dosa, tapi hidup untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, dan nyatakan mujizat-Mu. Jalan keluar Tuhan berikan. Pulihkan situasi dunia saat ini yang sedang bergejolak. Dan kami berdoa mohon rahmat kasih karunia-Mu Tuhan curahkan, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan dan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.